besar Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Halo? Allahku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhan yang benar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Mari kita satukan hati datang mendapat Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Yang boleh kami sembah, kami kenal di dalam putramu Tuhan Yesus. Bapa persahabatan yang indah ini sekelompok kecil anak-anakmu yang tergabung di dalam family ministry datang menghadap hadiratmu mengucap syukur dan berterima kasih Bapa kalau engkau telah pertemukan kami di dalam acara ibadah Lingsum Family Ministry. Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihanmu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, jadikan firman-Mu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat pujian Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, ilahi dan manusia. Hendak ku turut dan ku kasihi kau harta rohku yang bakar. Indahlah bukit, indah sawah ladang, kena embun yang gemerlap. Tuhanku Yesus, yang lebih indah beri kesukaannya tetap. Indah terang bulan, indah matahari, dan bintang-bintang cemerlang. Tetapi Yesus jauh lebih indah, cahaya Yesus yang menang. Apa yang indah dalam alam ini menjadi bayang tiruan. Indahmu Yesus, Tuhan dan Raja di atas makhluk sekalian. Hanya Tuhan Yesus, Raja segenap alam. Tiada yang indah selain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjaya di dalam
hidup setiap kita orang percaya, dan jalan kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Angkat pujian sekeliling tahta Tuhan. Sekeliling tahta Tuhan berhimpun dombanya, memuji dan bernyanyian, merdu bergembira, segenap puji baginya dan Boleh panas ya. menebus tempatku disiapkannya di surga yang kudus, di mana jalan yang benar ke rumah Tuhanku. Ku ingin ikut bergemar, memuji selalu. Segenap puji baginya, dan Yesus penebus tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabdanya percaya padaku. Akulah jalan yang benar ke rumah Bapakku. Segenap puji baginya, dan Yesus penebus tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabda Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju Bapa di surga. Tidak ada jalan lain, hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju Bapa di surga. Belum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan,
Untuk dengar firman-Mu, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya silakan namanya Pak Raj untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, silakan hambanya, Bapak Raj. Oke, mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa, bahwa sore hari ini Bapa kami bisa hadir anak-anak-Mu di Zoom karena anugerah-Mu Bapa. Biarlah ada beberapa anak-anak-Mu yang hadir Bapa, berkati Bapa yang mereka juga masih dalam perjalanan, apa mereka ini Engkau juga berkatilah Bapa. Masih dengan waktunya mereka juga akan mengikut Zoom ini Bapa, karena Zoom ini hanya memuliakan nama-Mu saja Bapa. Engkau pakailah hamba-Mu Bapa, meng-sharingkan firman-Mu Bapa, biarlah firman menjadi kekuatan buat kita semua Bapa. Tanamkan firman-Mu di hati kami, karena firman-Mu adalah Allah yang hidup, yang luar biasa Bapa, dan kami yakin ada berapa orang aja di sini Bapa, anak-anak-Mu, tapi Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di rumah-rumah anak-anak-Mu masing-masing, di hatinya semua Bapa, dan Engkau akan berkati semua Bapa firman ini Bapa. Biarlah Engkau yang bicara pada hamba-Mu, sharingin firman-Mu, biar untuk menguatkan kita Bapa satu sama yang lain Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kongsi pacoy. Konghi pacoy. Akpau narai. Tahun 2025 berkat berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Positive thinking terus. Ya. Jangan khawatir, Tuhan pasti piara kita. Makanya hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan adalah belajar. Apa maksudnya belajar itu? Kita harus banyak belajar. Banyak belajar firman Tuhan. Masih banyak belajar, kita mesti mengerti. Tiap hari yang kita butuhkan tuh baca Alkitab. Jadi banyak kita belajar, kita jadi kuat. Jangan jangan ikutkan dunia apapun juga. Ikutinlah sama Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang hidup, yang luar biasa. Amin, saudara. Maka itu, saudara, sore hari ini saya akan sharing firman Tuhan di ID Joshua 1 ayat 9. Joshua 1 ayat 9. Di sini mengatakan, bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bukanlah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara. Amin, saudara. Sinilah dikatakan kepada kita hari ini mau belajar, kita harus tenang saat menghadapi tekanan. Tenang, nggak usah terlalu buru-buru, jangan punya pikiran negatif, jangan punya pikiran yang ngaco-ngaco, saudara. Tenang. Kenapa tenang? Belajar bahwa kita ada Yesus di sini, saudara. Kalau kita punya Yesus di sini, saudara, kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Jadi kita harus tenang ya menghadapi tekanan apapun. Sabar. Kenapa kita mesti sabar? Kalau kita makin sabar, itu kita makan jalannya dengan mulus. Kalau kita nggak sabar, kita pakai kekuatan kita, itu tidak akan mulus. Itu malah jadi masalah. Makanya itu dikatakan setiap hari kita harus baca, belajar firman Tuhan, baca renungan air hidup, belajar itu di situ kita. Jadi kita akan kuat, saudara. Jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai akal kita. Minta sama Roh Kudus, mintalah sama Tuhan. Biarlah Tuhan ditanam di sini di hati kita. Makin kita menanam, makin Tuhan sama kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan pasti lindungi kita.
Amin, saudara. Maka hari itu, saudara, kita tuh harus punya positive thinking. Ya. Dan saudara, harus kita apapun juga tunggu jawaban Tuhan. Jangan tunggu kita punya jawaban. Tuhan punya jawaban. Kalau kita sebagai manusia, nafsu, daging, maunya cepat jawaban. Tapi tunggu jawaban Tuhan. Maka itu kita harus banyak belajar. Belajarnya apa? Sabar. Pasti Tuhan kasih. Kalau kita udah setiap hari membaca firman Tuhan, kita mengerti, kita ke gereja, kita belajar dari pendeta, dari siapapun, kita dengerin YouTube, pendeta yang berkhotbah, kita tanggapi, itu kita banyak belajar, banyak pengetahuan, dengerin kesaksian, ya kan? Dengar kesaksian, jadi kita banyak pengetahuan soal bagaimana Tuhan bekerja. Makanya itu kita harus sabar, tunggu waktunya Tuhan. Kalau kita udah peka, kita tahu waktu Tuhan, pasti Tuhan jawab. Kalau kita, saudara, manusia itu buru-buru, saudara. Maunya hari ini, minta jawaban, tapi nggak bisa. Tunggu waktunya Tuhan, saudara. Kenapa dia bilang waktunya Tuhan? Karena semua ada rencana Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, apapun juga. Kalau kita sabar, tunggu jawaban Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Kalau kita manusia, maunya instan, cepat, terlalu instan. Makanya itu gara-gara instan, makanya itu kita tidak puas. Kita tidak ada bersyukurnya. Tapi kalau kita peka, tahu jawaban Tuhan pasti datang. Sabar. Maka itu kita harus banyak belajar dari firman Tuhan. Kalau kita setiap hari baca, saya yakin pasti Tuhan. Kalau kita bacanya hari ini baca, besok enggak, lusa iya, besok lagi enggak, setiap hari kalau lagi sibuk enggak baca Alkitab, enggak baca, enggak bisa. Setiap hari harus baca Alkitab. Berlutut di kaki Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Yang ciptakan langit dan bumi. Yang ciptakan kita semua manusia adalah Tuhan kita. Yesus Kristus Allah yang hidup. If we honor Him first. Kita honor Tuhan dulu pertama. Itu Tuhan sama kita. Kalau kita cari handphone, buka handphone, lihat WhatsApp, lihat itu saudara mendahului handphone, bukan Tuhan. Maka itu saudara, hidup ini nggak susah. Yang bikin susah tuh manusia. Manusia yang mau susahin. Sebetulnya kalau kita intim sama Tuhan, ikut jalan Tuhan, nggak gampang. Betul nggak gampang. Baca aja tiap hari firman Tuhan. Kalau kita makin baca, hadirat Tuhan datang ke kita, kita dikuatin. Kita tidak akan stres. Tidak, kita nggak akan ambil beban. Lepas semua beban ke Tuhan. Jangan banyak dipikirkan. Apa yang mau dipikirkan? Lepasin semua, kasih ke Tuhan. Tapi kita juga mesti jaga introspek diri kita. Jangan semua kita anggap enteng, anggap gampang. Kita harus banyak belajar. Kesalahan kita, jangan nunjukin orang, nunjukin kita. Kalau kita mau belajar, kita salahin diri kita. Baru kita bisa maju. Tapi kalau kita menyalahin orang, ini, kita tidak akan maju. Amin, saudara. Maka itu, saudara, kita harus benar-benar peka. Baca firman Tuhan. Nanti disitulah Tuhan akan kasih jawaban sama kita, saudara. Kuat saat menghadapi percobaan. Percobaan pasti datang badai. Karena kita ada Yesus. Ada percobaan berat.
ada pencobaan, panggil nama Tuhan terus. Yesus tolong, Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Amin. Tuhan kita tuh Tuhan Allah yang maha hidup, Allah yang kuasa. Kepada siapa kita harus bersandar? Kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bicaralah kita sama dia. Ada apapun mintanya sama Tuhan. Bukan kepada manusia. Manusia akan bikin kita kecewa. Apa yang kita mesti curhat? Curhat sama Tuhan. Saudara punya ada apapun juga, bicara sama Tuhan. Nggak perlu orang lain tahu. Hanya Tuhan sama kita tahu. Tuhan udah tahu. Tapi Tuhan mau kita. Buka hati kita. Lepaskan. Biasa orang kalau tendam, marah, ditendam. Itu jadi penyakit. Jadi keributan. Jadi sensitif. Jadi emosional. Negatif. Kenapa? Karena ditendam. Tapi kalau kita berlutut, berdoa, curhat sama Tuhan, semua curhat, lepas. 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 Kenapa? Waktu curhat, masalah apapun yang kita ada, itu Tuhan akan tolong kita. Hadiratnya datang, Roh Kudus yang masuk ke sini. Roh Kudus yang akan pimpin kita. Dan kita akan dikasih sukacita sama Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita curhatnya sama Tuhan. Bukan kepada manusia. Manusia tidak bisa bikin apa-apa. Tuhan. Tuhan akan pakai manusia yang Tuhan pakai. Itu mereka akan kasih nasihat sama kita. Apapun saudara, adapun badai, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ada dia. Jesus is with us. Ada sama kita Yesus. Makanya itu saudara, jangan buang-buang waktu belajar. Lutut di kaki Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca renungan. Dengerin YouTube. Khotbah-khotbah pendeta yang saudara bisa tanggapin semua. Belajar dari situ. Tenangkan diri kita. Gak perlu diagresif. Tenangkan diri kita semua. Semua akan jalan baik. Saudara. Apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Amin, saudara. Maka itu saudara, kita harus banyak belajar. Belajar itu perlu. Belajar terus, mesti belajar. Pekerjaan Tuhan, baca Alkitab, kita akan mengerti, belajar. Nah ini yang kita lagi belajar, saudara. Kita akan sharing ke teman-teman kita yang mereka dia masih dalam dunia gelap. Yang mereka belum tahu siapakah Yesus itu. Sharingkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Mereka itu akan belajar. Mereka tahu, saudara. Mereka akan belajar dari siapa? Dari kitanya dulu. Kalau kita positif, dia tahu kita ada Yesus. Orang luar dunia akan sharing sama kita. Tapi kita punya masalah, punya apa? Sharing sama Tuhan. Bukan kepada manusia, ke Tuhan. Kenapa? Karena kita anak-anaknya Tuhan. Kita mengadukan ke Bapa kita. Bukan kepada orang. Orang lain yang masih belum kenal Yesus, dia larinya ke kita. Sharingnya pada ke kita. Kita yang kasih tahu jalan melalui Alkitab. Melalui renungan. Baca setiap hari. Itu yang kita pakai buat contoh. Buat mereka ini yang jadi mereka tahu. Amin, saudara. Saya mau sedikit ada kesaksian, saudara. Kita setiap hari Rebo, saudara, kita suka ada doa. Ya, setiap hari Rebo. Kalau di awal bulan di kantor sini, kalau yang kedua di rumahnya Pak Gurdas, yang ketiga di rumah orang lain yang minta ke menu. Kemarin saudara, waktu
hari Rebo, hari apa ya? Hari Selasa kalau nggak salah. Selasa apa Senin. Teman saya telepon sama saya. Dia bicara sama saya, dia ngobrol. Dia bilang apa? Yang dia udah banyak suka dengar, dia baru mulai. Dia suka cap Rebo, suka datang dengan firman Tuhan apa? Dia sebut nama Yesus, saudara. Dia bilang luar biasa Yesus itu. Dia ngomong begitu Yesus. Ya. Dia tanya sama saya, you kan tiap Rebo ada doa di kantor. Ya betul. Terus kedua rumah Pak Bugas. Rumah tiga rumahnya Pak Menu. Kalau keempat rumah saya boleh nggak? Ya. Keempat di rumah saya bisa nggak di Kelapa Gading? Jadi saudara, dia udah buka pintu untuk mendoakan di tempat rumahnya dia. Udah buka pintu. Saya bilang, Pak Gurdas sekarang ada di India, nanti dia pulang, kita nanti akan meeting, kita kasih tahu. Tapi bisa, nggak ada masalah. Depan kita ada orang lain, bisa. Kita tim itu siap Rebo, langsung kita berdoa. Baca firman Tuhan, kita sharing firman Tuhan, bersaksi, apa semua, kita doain semua. Jadi dia membuka pintu, bahwa dia mau di rumah dia juga. Setiap hari Rebo, minggu ketiga, apa keempat, terserah, diatur, dia minta disisihin untuk khotbah apa untuk anak-anak Tuhan membawa ke firman Tuhan di sana. Membuka pintu, saudara. Ya. Satu. Kedua, saudara. Di tim saya ini, koordinatornya Pak Gurdas sama saya. Oke. Jadi orang-orang India itu, kalau bilang sama saya, Pak Rats, bisa nggak? Di rumah saya doain dong, ya bisa, tapi jangan cari hari Rebo. Kenapa? Karena Rebo mereka bisa kumpul. Mereka kasihan jauh-jauh datang dari Bekasi, apa dari mana ya kan? Jadi bikinnya Rebo. Jadi jangan Kamis, jangan Selasa. Jadi satu hari itu mereka bisa datang, bisa enak gitu. Kan 2 kali. Oke, no problem. Buat kita Rebo mau di mana terserah. Kita siap untuk melayani pekerjaan Tuhan di mana saudara mau. Oke. Saudara, apa yang terjadi saudara? Waktu itu saudara di tempat saya, bulan lalu saudara. Saya tuh suka memberi berkat kepada pendeta-pendeta. Saudara. Teman saya yang datang, yang udah sini datang, dia lihat saudara. Apa yang saya suka lakukan. Dia belajar. Nah, tangkap poinnya. Dia belajar. Apa yang saya suka lakukan. Ya kan? Saudara, kemarin ini bulan Januari ini saudara, teman saya bikin apa saudara? Dia telepon, dia kirim amplop. 5 amplop dia kirim buat pendeta-pendeta yang suka, udah yang setia yang di meeting prayer. Barat, saya titipin 5 amplop ini, tolong berikan sama mereka semua. Lihat saudara. Dia belajar. Saya memberi. Saya doa depan orang, depan dia doa. Saya suruh dia kasih. Di situ dia lihat. Apakah ini berkat buat mereka? Itu. Belajar. Saya nggak suruh dia minta-minta. Saya nggak suruh. Dia kalau saya diundang, Barat, saya mesti kasih apa ya sama dia? Mesti kasih amplop apa? Mereka datang, you kasih minum teh, kasih minum kopi, biskuit, kue, apa yang kamu mau kasih, silakan kasih. Habis itu kasih dia snack untuk makan apa, udah cukup. Nggak perlu kasih apa. Kenapa saya bilang begitu? Saya tidak mau biasain, Tuhan nggak suruh kita minta-minta kasih berkat. No. Biar dia sendiri yang buka pintu. Biar dia sendiri yang lihat. Karena kita punya beda. Kita datang untuk pekerjaan Tuhan. Kita tidak ada tarif. Kita tidak mau minta-minta. Nggak boleh. Kita punya berkat sama Tuhan. Itu. Kita sebagai contoh untuk kasih lihat mereka. Mereka akan belajar. Lama-lama mereka. Sekarang lihat saudara. Mereka membuka hati. Mereka bisa kasih amplop. Puji Tuhan kan saudara. Terima kasih kan saudara. Dan apa yang terjadi sekarang saudara? Mereka juga sekarang udah merindukan memberi makanan kepada pemulung-pemulung
yang mereka membutuhkan makanan. Dia udah mulai bergerak. Itulah kita ini dipakai contoh buat mereka semua. Maka mereka itu lagi belajar dari kita semua. Pintu dibuka. Itu teman saya satu lagi datang, saudara. Saya nggak tahu bagaimana, saudara. Hatinya tergerak hati dia sendiri. Saya nggak minta. Dia memberi amplop juga sama pendeta sendiri. Waduh, saya bilang puji syukur sama Tuhan. Ya, saudara. Itulah pekerjaan Tuhan. Kalau kita nggak minta-minta, bagaimana Tuhan akan kasih mereka berlipat-lipat. Makanya itu kita dipakai sama Tuhan. Maka kita itu mesti banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Kita ini sebagai contoh buat mereka semua. Yang mereka membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Yang membutuhkan Allah kita yang hidup. Hanya kita berdoa, kita berlutut sama dia. Itu yang terjadi, saudara. Maka itu kenapa hari ini saya kasih temanya belajar. Kita harus belajar. Harus punya positive thinking. Nggak perlu kita minta-minta, nggak perlu. Nanti Tuhan yang gerakin sendiri. Itu yang terjadi. Makanya itu saya men-sharingkan firman Tuhan. Dan saya men-sharingkan bersaksi bahwa bagaimana teman saya bisa bergerak. Saya nggak suruh. Ya, lihat, saya suka memberi. Dengan tulus hati. Dengan sukacita. Mereka terbuka pintunya. Itulah, saudara, luar biasa pekerjaan Tuhan. Just wait for the time. Tunggu waktunya Tuhan. Kita ada apapun, bicara sama Tuhan, sharing sama Tuhan. Tuhan akan bikin kita. Tuhan akan bikin kita sukacita. Amin. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan setia sama kita. Tuhan sayang sama kita semua. Yang ada di Zoom ini semua Tuhan tuh sayang. Nggak kitanya sama Tuhan. Bagaimana jalan? Apa kita mau dahului Tuhan dulu? Apa kita mau dahului handphone dulu? Semua ada di tangan saudara. Kalau kita mau Tuhan dulu, berlutut kaki Tuhan, berdoa sama Tuhan. Nanti lihat saudara. Semuanya Tuhan kasih luar biasa. Amin saudara. Maka 2025 saya mengatakan sama semua orang, berkat berlimpah-limpah. Berkat berlimpah-limpah. 2025 Tuhan kasih berlimpah-limpah. 2024 juga Tuhan kasih berlimpah-limpah. Dia akan kasih kita berlimpah-limpah. Asal kita intim aja sama dia. Dekat sama Tuhan. Jangan malas berdoa. Baca setiap hari firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Lakukan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Banyak kita mesti belajar. Ketemu sama pemulung-pemulung, kasih berkat, doain. Rangkul, Ibu, terima kasih Ibu, Tuhan Yesus berkati ya. Tuhan. Sebut nama Yesus. Tuhan Yesus berkati. Sebut. Ada saudara di tempat daerah Sunter, Bang. Itu bapak-bapak yang saya dulu pernah bersaksi juga. Dia suka pegang tongkat, saudara. Ya, itu saya kalau lewat suka berhenti. Kapan kalau saya lagi lewat nggak keburu, saya tinggal teriak di kaca, haleluya. Dia jawab, haleluya Pak. Gitu. Saya suka teriak, haleluya, haleluya. Biar orang dengar. Biar orang dengar. Dia jawab, haleluya. Dia jawab, haleluya, saya udah senang. Kenapa? Tahu Yesus Allah yang luar biasa. Amin. Nah, itulah saya bilang. Kita harus banyak belajar untuk pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan lakukan, saudara. Kita harus bersyukur di setiap keadaan apapun. Jangan suka komplain.
Apapun kita harus bersyukur sama Tuhan. Berterima kasih. Banyak orang kalau dimintanya kalau lagi perlu, tolong doain saya. Kalau didoain udah sembuh, didoain udah Tuhan laksanakan semuanya. Lupa berterima kasih. Banyak yang begitu, lupa yang berterima kasih. Apakah udah sembuh doa, telepon? Barat, saya udah sembuh, puji Tuhan. Ayo kita doa ya, berterima kasih. Apakah begitu? Harus berterima kasih, berdoa sama Tuhan. Harus kita berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan udah melaksanakan kita. Apapun yang kita dapat, kita syukuri. Makin kita bersyukur, makin kita mendapat berlimpah. Makin kita ngeluh-ngeluh, makin gak dikasih sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tuh rakus, greedy, serakah. Gak ada berterima kasihnya. Maka itu kita harus bersyukur apapun yang Tuhan kasih. Maupun banyak, maupun sedikit. Jangan mengatakan sedikit. Jangan mengatakan banyak. Mengatakan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang berlimpah. Makin kita mengucapkan berlimpah, mendapatkan berlimpah. Amin, saudara. Lakukan pekerjaan, banyak belajar. Saya sering lihat, saudara, suka tahu. Orang kalau mau kasih amplop sama pendeta, katakan, Pak, ini ada berkat sedikit. Oh, berkat sedikit? Jangan mengatakan berkat sedikit. Bilang, Pak, haleluya, Pak, ini ada berkat buat Bapak ya. Jangan mengatakan sedikit. Ini ada berkat buat Bapak. Berapa jumlahnya yang tahu Tuhan. Itu mau berapa mau dikasih itu terserah dari hati kita, nurani kita. Tapi kita mengatakan ini ada berkat buat Bapak. Jangan kita kasih, Pak, ini ada berkat Pak ya, sedikit ya buat Bapak ya. Kok sedikit? Makin kita mau positif, itu berkat pun yang saudara kasih buat mereka itu menjadi berlimpah-limpah. Lalu teman saya Mereka akan berterima kasih. sehat Pak. Udah itu pas banyak kamu ini. Amin, saudara. Itulah. Maka kita mesti banyak belajar. Tiap hari baca firman Tuhan. Berlutut. Praktekkan. Makin kita praktekkan, makin kita kuat ketemu Tuhan. Gangguan pasti ada. Semua pasti, goncangan pasti ada. Tapi jangan takut. Ada Yesus di sini. Panggil nama dia. Datang dia. Dia udah ada di sini. Panggil teman dia. Tuhan tolong. Tuhan Yesus tolong. Pasti Tuhan tolong. Sembuh. Pasti sembuh. Bisnis rame. Pasti rame. Asal kita mengucapkan. Positive thinking. Luar biasa Yesus. Ini saudara. Saya nggak panjang lebar firman Tuhan, saudara. Saya hanya baca dengan singkat, padat, biar bagi berkat buat saudara. Dan tahun 2025, jangan khawatir. Berkat berlimpah. Hari Selasa kemarin hujan, di mana-mana banjir itu berkat dari Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Gak usah ngeluh, itu berkat dikasih sama Tuhan. Amin, saudara. Lakukan pekerjaan Tuhan. Banyaklah kita belajar, mengetahui, mendalamkan Alkitab kita. Bacalah renungan, jangan malas-malas. Jangan ada waktu baru, jangan. Setiap hari rajin berdoa cari Tuhan. Kalau kita rajin capai sama Tuhan, Tuhan ada di sini. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Sebelumnya kita tutup dengan doa ya. Bapa kami di surga, dikuduskan Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa yang sore hari ini hamba-Mu sudah sharingkan firman-Mu. Kita harus banyak belajar Bapa untuk mengetahui Engkau mendalam Bapa, dan kami harus melakukan pekerjaan-Mu Bapa.
Biarlah menjadi firman kami tanam di hati kami, Bapak. Kau berkati anak-anak-Mu yang hari ini sore udah di Zoom, yang mereka dengan sukacita, Bapak, mereka bisa hadir di Zoom ini, Bapak. Dan kami yakin dengan firman ini, Bapak, yang kami sharingkan menjadi bersukacita, Bapak, buat anak-anak-Mu semua, buat kami semua, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk apanya, Arad. Ya, kita harus belajar ya. Semua hidup kita ini masih dalam proses ya. Kita harus ikuti prosesnya Tuhan ya. Belajar untuk bisa memberi ya. Memberi diri kita ya untuk dipakai oleh Tuhan. Karena di Filipi 1 ayat 22 ya, hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah yang apa? Tentunya buah yang manis. Untuk apa? Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada take, ada give. Jadi ada memberi, ada yang menerima. Ya, take and give. Apa yang kita tabur, kita pasti akan menuai. Ya, jangan berharap kalau kita tidak menabur, kita akan menuai. Itu sama juga kita menabur angin ya, nggak boleh kita jadi anak Tuhan. Ya, kita diberkati, kita harus jadi berkat. Amin. Ya, orang yang memberkati itu tidak akan kekurangan hidupnya. Selalu dilimpahkan, dibalas oleh Tuhan. Amin. Saya melihat perbuatan Pak Rats ya. Wah, itu jadi berkat kemana-mana ya. Bahkan menjadi dampak buat teman-temannya ya. Jadi ikut semua, bisa menjadi berkat. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, Amin. belajar untuk memberi itu nggak mudah. Ya, orang maunya menerima, ya, maunya terus dikasih. Ya, ya orang bosen kalau ngasih terus ya. Sesekali kita jadi berkat, ya, nggak akan rugi kalau kita memberkati kok, nggak akan rugi. Tuhan akan limpahkan dan Tuhan akan balas itu. Tentunya dengan berkat yang tidak sedikit, bahkan berkelimpahan. Amin. Belajar, kita semua belajar, ya. Karena hidup ini adalah kesempatan ya untuk kita bisa jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan tunggu kaya, ya. Kalau tunggu kaya terkadang kita bisa lupa ya sama kayanya kita ya. Bahkan kita maaf kata bisa jadi sombong, lupa sama sumber berkatnya yaitu Tuhan Yesus. Ya, tapi saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu. Ya, tadi dikatakan tangan kita ini harus terus di atas. Ya, terus di atas kita angkat untuk apa? Jadi berkat buat Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih Pak Rats yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus pakai ya pelayanan Pak Rats menjadi berkat. Biar terus istri juga anak-anak diberkati, dilindungi oleh Tuhan ya. Juga berkatnya terus mengalir berkelimpahan. Amin. Dan karyawan-karyawannya, pekerjanya juga beri roh takut akan Tuhan sehingga boleh bekerja dengan jujur ya, dengan ikhlas, dengan semangat ya, sehingga Paras akan merasa sukacita ya, damai sejahtera ya, lebih lagi di dalam bisnisnya juga teman-temannya semua dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Paras. God bless you all. Haleluya. Kita akan libur di hari Sabtu dan Minggu dan kita akan kembali di hari Senin ya, di hari Senin yang melayani Pendeta Daniel Lelukna ya. Dia sudah oke dan kita akan diberkati ya. Terima kasih Paras. Haleluya. Silakan Pak Supardo satu pujian sebelum doa syafaat. Ya, baik kita tanggapi firman Tuhan dengan mengangkat pujian, percayalah. Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh, wilayah di samping, ku tetap dibimbing, bersama yang percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah,
agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Untuk doa syafaat, saya mohon Ibu Biona berdoa syafaat. Ibu Biona. Ibu Biona ada? Iya, Pak Sutarjo. Ya, Oh, Biona yang salah ya? Ya, ya. ya doa syafaat. Ya, Suaranya kedengeran ya? kedengeran. Oke, puji Tuhan ya. Ya, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih kami senantiasa mengucap syukur hanya di dalam nama anakmu. Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang indah. Setiap hari selalu indah buat kami ya Tuhan. Kami percaya kasih Allah akan terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk ibadah yang hari ini Tuhan boleh diadakan Tuhan. Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus selalu berkati Tuhan ibadah kami, hidup kami ini ya Tuhan, biarlah terus Kau berkati dan Tuhan senantiasa memelihara. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang ditabur pada hari ini ya Tuhan, firman yang indah melalui hamba-Mu yang Kau pakai secara luar biasa karena Engkau Allah yang maha luar biasa. Bapak Raj ya Tuhan, berkati Bapak Raj, berkati istri, anak-anak, usahanya, pelayanannya, bless all Tuhan. Biarlah apapun yang Bapak Raj lakukan ya Tuhan, itu semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau pakai anakmu ini juga Tuhan menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitarnya Tuhan. Baik semangat, kekuatan ya Tuhan. Pakai terus Tuhan. Panjang kehidupannya, biarlah dia bersama keluarga terus memuliakan namamu. Kami serahkan Bapak Rajnya ke dalam tangan Tuhan, serta keluarga tercintanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Bapak Sutarjo yang hari ini menjadi worship leader. Bless selalu ya Tuhan, hambamu ini tidak hanya sebagai worship leader, tetapi hambamu ini adalah orang hamba Tuhan, yang melayani Engkau, pendeta, Tuhan Kau berkati juga dia dalam pelayanannya, usahanya Kau berkati Bapa, apapun segala rencana dalam kehidupannya Bapa, bless Tuhan, Kau berkati, tuntun sertai kehidupannya Bapa. Dalam nama Yesus kami serahkan Pastor Sarjo Tuhan, selalu dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk kedua gembala kami kasih dan kami cintai, Bapak Komingguan juga Bapak Lohendra. Bless selalu Tuhan, beri kesehatan, sukacita, damai sejahtera melimpah-limpah. Dimanapun kedua hamba-Mu ini berada, Bapak, Engkau yang menyertai mereka selalu. Berkati istri, anak-anak, cucu-cucu, usaha mereka, dan terlebih pelayanan mereka ya Bapak. Berkati Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan sertai Tuhan. Lindungi Bapak. Dalam nama Yesus hamba percaya. Hamba juga berdoa setiap kami yang hadir Tuhan pada saat ini tidak terkecuali siapapun. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus Engkau yang maha mengetahui. Bless kami yang hadir ya Tuhan. Kami yang datang mungkin dengan sukacita puji Tuhan. Mungkin datang dengan sakit penyakit dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus dan menyembuhkan. Dalam pergumulan Tuhan Yesus sudah tolong. Thank you Lord. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin negara kami, juga bangsa-bangsa di muka bumi ini, Aparatur negara Engkau bless them all. Beri roh takut akan Engkau, biar mereka boleh memimpin bangsa negara Indonesia dan bangsa-bangsa di muka bumi ini Tuhan dengan takut Engkau, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Biar bangsa-bangsa di muka bumi ini boleh aman, sentosa, damai, aman dari pelindungan Tuhan. Biarlah bertekuk lutut setiap para pemimpin negara di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah menyebut namamu satu-satunya ya Tuhan, untuk mereka percaya ya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bless mereka para pelayanmu Tuhan dimanapun mereka berada, melayani Engkau Tuhan, yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk memuliakan nama Tuhan. Bless them all beserta keluarga mereka bawa ataupun tidak dalam pelayanan mereka, di kota-kota, kampung-kampung, desa-desa, hutan-hutan, gua-gua, we never know, Engkau yang maha mengetahui. Bless them all Tuhan, lebih kami tempat ini. Thank you Lord Jesus, terlebih Tuhan doaku untuk mereka yang jauh kekurangan daripada kami, lebih mereka yang terkena busung lapar, tidak hanya di Indonesia, di Afrika Tuhan, atau di negara-negara lainnya. Tuhan, tolong berkati mereka semua ya Tuhan. Lebih kami tempat ini. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus, kita berdoa mengucap syukur, percaya Tuhan, kalau satu-satunya Allah.
Yesus Kristus, Roh Kudus yang kami percaya sampai selama-lamanya. Thank you Lord Jesus, dalam nama Yesus. Amen. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat dan sembuhkan secara ajaib kembali sehat sempurna. Dan juga di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan Bapak, Ibu, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan Yesus di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang kami lakukan di dalam pelayanan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita. Semua orang-orang yang percaya, sama-sama kita yang sudah diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan mungkin bincang-bincang boleh dibantu dengan Bapak Anfal dari Bali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, salam. Terima kasih, Kak Guru. Salam, Kak Raj.